Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 khususnya, dan juga tentunya angkatan-angkatan selanjutnya. Saya ingin mengajak sahabat belajar untuk mencermati satu alur di tahap terakhir dalam modul 1.1, yaitu aksi nyata. Di 1.1.A.10 aksi nyata, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Tujuannya adalah peserta mampu mendokumentasikan penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Jadi pada tahap ini sahabat belajar diminta untuk melakukan aksi nyata dari pemahaman yang sudah dimiliki setelah mempelajari modul 1.1. Coba kita akan cermati kalimat pengantarnya ini. Sebagai tahapan terakhir dari siklus pembelajaran merdeka, aksi nyata memberikan ruang bagi Bapak Ibu CGB menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam satu rangkaian modul, tentunya modul 1.1. Aksi nyata dimaksudkan sebagai proses pengembangan profesionalisme berkelanjutan atau PKB, ya, di mana ia dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Dengan demikian, aksi nyata perlu dijalankan secara terus-menerus, bahkan hingga program pendidikan guru penggerak telah Anda selesaikan. Dalam modul ini, aksi nyata Anda merupakan perwujudan dari perubahan konkret dalam proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD dan konteks sosial dan budaya di daerah Anda. Jadi di aksi nyata ini diharapkan ada perubahan nyata yang akan calon guru penggerak lakukan di kelas khususnya atau di sekolah dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah masing-masing. Untuk mendukung pengembangan berkelanjutan sepanjang proses penerapan ini, Anda dapat melakukan refleksi. Salah satunya dengan menulis jurnal refleksi. Tentunya jurnal refleksi mingguan di akhir pekan, terjadwal di hari Sabtu, ya. Jurnal refleksi yang ditulis secara rutin merupakan media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktek baik yang telah dilakukan. Dengan memiliki rekam jejak yang berkelanjutan seperti ini, Anda akan terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang Anda latih dan uji cobakan. Kemudian apa saja yang dapat Anda sertakan dalam jurnal refleksi? 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik. Yang keempat, foto bercerita. Ya, artinya foto-foto yang bisa memberikan pesan, cerita apa yang sudah dilakukan oleh sahabat belajar di dalam melakukan aksi nyata dari seluruh rangkaian pelaksanaan, tentunya dari mulai perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi Anda. Kemudian Anda juga dapat memasukkan testimoni dari rekan guru maupun murid yang terlibat dalam proses perubahan yang Anda lakukan. Jadi di sini sahabat belajar memang tidak ada
tempat. Jadi coba kita akan lihat pada saat saya menjadi student atau siswa, tidak ada tempat untuk mengunggah tugas ya di LMS ya. Jadi sama seperti ini. Jadi selain menjadi catatan pengembangan profesi Anda, jurnal refleksi ini nantinya juga dapat Anda gunakan sebagai referensi pembuatan portofolio aksi nyata pada akhir paket modul 1. Jadi nanti pada akhir paket modul 1, sahabat belajar akan diminta untuk membuat portofolio dari aksi nyata paket modul 1. Anda juga dapat menggunakan jurnal ini sebagai panduan ketika berefleksi bersama pengajar praktek dalam pendampingan individu. Jadi saat belajar di sini sekali lagi kita tidak menemukan tempat untuk mengunggah portofolio aksi nyata pada modul 1.1. Dan nanti sahabat belajar tetap melakukan perubahan-perubahan itu berdasarkan pemikiran KD di kelas atau di sekolah Bapak dan Ibu, kemudian nanti didokumentasikan, dan selanjutnya nanti tentunya harus dilihat oleh fasilitator. Pada angkatan sebelumnya saya meminta supaya calon guru penggerak itu setelah melakukan aksi nyata mengunggah di satu kelas yang saya buat, yaitu aplikasi Google Classroom. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman calon guru penggerak sudah mengunggah portofolio dari aksi nyata di modul 1.1 ya. Ada yang dalam bentuk blog ya seperti ini ya, ada yang dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk seperti ini. Coba saya akan lihat ya. Oke, ini dalam bentuk aplikasi Flip HTML5 ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, dia menarasikan apa yang sudah dilakukan dari mulai latar belakang, kemudian tujuannya apa, kemudian tolak ukurnya apa, dukungan yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian deskripsinya seperti apa, kemudian tentunya dalam topik yang dipilih ya, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian ada rencana perbaikan, penutup, dan ini ada dokumentasi ya kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak yang bersangkutan ya. Ini dokumentasi yang disebut dengan foto bercerita ya. Jadi seperti ini. Oke ya, ini adalah salah satu bentuk portofolio aksi nyata dari calon guru penggerak. Ada juga dalam bentuk ini apa ya, coba ini dalam bentuk tulisan juga. Nah, coba kita ya seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk dari dokumentasi aksi nyata modul 1.1 ya, dinarasikan seperti ini juga ya. Oke ya, jadi silakan memilih media atau bentuk apa yang akan digunakan. Ada juga yang kemudian seperti ini ya, coba akan lihat. CGP membuat
dalam bentuk video ya, video. Nah, oke, seperti ini mohon izin kepada yang bersangkutan untuk memberikan semacam inspirasi ya bagi teman-teman di calon guru penggerak selanjutnya gitu ya, semoga bermanfaat. Jadi seperti ini yang membuat dalam bentuk video, saya coba agak percepat teman-teman. Nah, ada tujuan sama ya. Nah, kemudian oke, nah, tentunya ada tahap persiapan ya, apa yang dilakukan ya. Ini ada tahap pelaksanaan, ini sudah implementasi ya, implementasi dari aksi nyata modul 1.1 dengan melibatkan pihak lain gitu ya. Dalam hal ini adalah dengan Satlantas ya. Oke, mengapa seperti ini? Ada semacam pernyataannya adalah ini adalah sesuai dengan filosofi KAD bahwa ya belajar yang sama dengan bermain gitu ya. Jadi bermain sambil belajar, belajar juga sambil bermain ya. Oke, kemudian kita coba, ini ada testimoni ya dari siswa ya, dari siswa ya, apa yang dirasakan dengan implementasi kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Kemudian ini juga testimoni dari guru yang ada di sekolah itu ya, teman sejawat seperti ini ya. Jadi silakan sahabat belajar untuk kemudian nanti membuat portofolio dalam berbagai bentuk begitu ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Ini juga kelihatannya juga dalam bentuk video juga yang sudah diunggah di YouTube ya. Oke, ini juga sekali lagi saya mohon izin kepada teman-teman yang saya gunakan ya sebagai contoh ya. Nah, oke. Ya, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai refleksi awal gitu ya. Nah, oke, silakan sistematikanya disusun sendiri ya, tidak ada hal yang baku ya. Ada beberapa kegiatan. Nah, apa yang tersirat dan tersurat di dalam modul 1.1 ya, diterapkan di aksi nyata ini ya, termasuk tadi testimoni dari ini dari kepala sekolahnya ya. Oke. Baik, semoga bermanfaat sedikit gambaran dari modul 1.1 khususnya dalam tahap aksi nyata. Silakan sahabat belajar untuk membuat portofolio hasil daripada implementasi modul 1.1.
Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam dan bahagia. Silakan bisa di share ke teman yang lain atau di like. Jika berkenan silakan di subscribe. Terima kasih. Salam hebat luar biasa.